Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis kesalahan berbahasa, terutama implikasi bagi penggunaan pengajaran bahasa. Perkenalkan, nama anggota kelompok kami yang pertama ada Diah Nurul Saputri dengan NIM 75, Iva Aprilia dengan NIM 76, Salasa Aziz Prasetdi dengan NIM 77, dan saya sendiri Irfan Edi Sestian dengan NIM 78. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu rumusan masalah yang hendak dibahas. Yang pertama itu tentang bagaimana wujud implikasi kesalahan berbahasa bagi pembelajaran bahasa. Yang kedua, tentang berapa besar analisis deskriptif kesalahan berbahasa dalam teks materi Bahasa Indonesia kelas 11 semester 2. Kita lanjut ke bab 2 tentang kajian teori. Yang pertama, kita akan mengetahui dulu pengertian kesalahan berbahasa. Dalam bukunya yang berjudul Common Error in Language Learning, Heavy Jers mengemukakan bahwa kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan yang tidak diinginkan oleh penyusun program dan pengajaran bahasa. Bentuk-bentuk tuturan yang tidak diinginkan adalah bentuk-bentuk tuturan yang menyimpang dari kaidah bahasa baku. Kesalahan berbahasa mengandung dua maksud utama. Yang pertama, untuk memperoleh data yang digunakan untuk membuat atau menarik kesimpulan mengenai hakikat proses belajar bahasa. Yang kedua, untuk memberikan indikasi atau petunjuk kepada para guru dan para pengembang kurikulum. Bagaimana dari bahasa sasaran yang paling sukar diproduksi oleh para pelajar secara baik dan benar, serta tipe kesalahan mana yang paling banyak menyukarkan atau mengurangi kemampuan pelajar untuk berkomunikasi secara efektif. Lalu, kajian teori yang kedua tentang implikasi analisis kesalahan berbahasa. Menurut Suyitno, ada beberapa penerapan yang harus diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, tentang pengajaran bahasa Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan kajian kebahasaan, situasi kebahasaan, dan tata bahasa baku yang dijadikan acuan dalam berbahasa. Yang kedua, dalam hubungannya dengan tata bahasa baku, pengajaran bahasa berusaha menyajikan materi-materi bahasa yang bersifat normatif dan memberikan jawaban yang adil atas problema yang tidak dapat dijawab oleh aturan baku yang berlaku. Yang ketiga, ada perbedaan teori bahasa yang dijadikan landasan dalam pengajaran bahasa dalam melakukan analisis bahasa untuk menentukan bahan dan memilih teknik penyajiannya. Yang keempat, perbedaan teori bahasa melahirkan perbedaan deskripsi bahasa yang berdampak pada luas sempitnya bahan yang akan diajarkan. Yang kelima atau yang terakhir itu ada tentang pengaruh perkembangan kajian kebahasaan atau teori kebahasaan terhadap pengajaran bahasa Indonesia yang dapat dikaji berdasarkan perkembangan kurikulum yang berlaku. Menjelaskan pada bagian kedua mengenai analisis deskriptif kualitatif, yaitu saya akan menjelaskan apa itu analisis deskriptif kualitatif, kemudian apa saja sih masalah-masalah dalam peneliti. Kemudian saya akan menjelaskan pada bagian jenis-jenis teks pada buku bahan ajar kelas 12 semester 2, yaitu mengenai salah satunya adalah teks hikayat, teks cerpen, dan teks biografi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan ciri-ciri kebahasaannya. Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu kegiatan menganalisis ataupun menggambarkan suatu objek penelitian namun tidak melakukan hasil kesimpulan ataupun melakukan hasil dengan secara luas. Saya akan menjelaskan apa saja sih masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang peneliti. Ada 3. Yang pertama adalah masalah tetap, yaitu bagaimana seorang peneliti akan mengalami yang namanya melakukan sebuah kegiatan menulis judul dan laporan hasil penelitian. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah masalah yang sering dihadapi oleh seorang peneliti ketika ia sudah terjun di lapangan ataupun mengarah kepada proses penelitian. Kemudian masalah yang ketiga yaitu bagaimana seorang peneliti akan melakukan sebuah penelitian objek yang berbeda. Intinya antara rencana dengan
proses kegiatan penelitian berlangsung itu akan berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis teks pada buku bahan ajar kelas 12 semester 2. Saya akan menjelaskan mengenai teks hikayat, teks cerpen, dan teks biografi. Yang pertama, teks hikayat. Apa sih teks hikayat? Pasti teman-teman tahu di sana ya. Teks hikayat merupakan sebuah ataupun suatu prosa, tetapi lebih menggunakan bahasa-bahasa Melayu seperti cerpen, dongeng, dan lain sebagainya. Itu namanya teks hikayat. Kemudian, apa saja sih ciri-ciri kebahasaan? Yaitu ada 3 pada teks hikayat. Yang pertama, yaitu banyak menggunakan majas-majas, tentunya seperti majas personifikasi, hiperbola, dan lain sebagainya. Kemudian ciri kebahasaan yang kedua, yaitu lebih banyak menggunakan kata konjungsi. Apa konjungsi? Konjungsi merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Kemudian ciri kebahasaan yang ketiga, yaitu lebih banyak menggunakan kata arkais. Arkais itu apa sih? Sebuah kata yang digunakan oleh orang-orang terdahulu, orang-orang masa lalu, atau lebih tepatnya adalah menggunakan kata-kata kuno. Selanjutnya, teks yang kedua adalah teks cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen merupakan salah satu karya sastra yang menggambarkan atau menceritakan tokoh ataupun seseorang yang di dalamnya terdapat sebuah konflik dan terdapat penyelesaiannya. Namun apa saja sih ciri-ciri kebahasaannya? Yang pertama, teks cerpen lebih banyak menggunakan kata-kata dialog tentunya. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kata kerja tetapi menyatakan dengan kalimat tidak langsung. Kemudian yang ketiga adalah banyak menggunakan kalimat ataupun kata-kata lampau. Teks biografi. Apa itu teks biografi? Teks biografi adalah sebuah teks yang menjelaskan suatu tokoh ataupun seseorang yang tujuannya adalah memberikan sebuah keteladanan ataupun dampak positif bagi pembacanya. Kemudian apa saja sih ciri-ciri kebahasaan dalam teks biografi? Yang pertama adalah tentunya menggunakan kata orang ketiga, yaitu biasanya menggunakan kata ia, dia, ataupun beliau. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kata kerja tindakan. Biasanya dalam biografi itu menggunakan kata kerja, mungkin pekerjaan yang pernah dilakukan seperti kerjaannya supir, kerjaannya adalah seorang pahlawan, dan lain sebagainya. Kemudian banyak sekali menggunakan kata-kata adjektiva ataupun kata-kata sifat, yaitu seperti memiliki sifat dermawan, cantik, baik, lebih mengarah kepada fisik yang ada pada diri tokoh tersebut. Kemudian selanjutnya adalah terdapat ejaan yang kurang tepat. Ya, yang pertama ada analisis kesalahan berbahasa, implikasi bagi siswa pembelajaran bahasa materi kelas 11 semester 2. Dalam pengajaran bahasa Indonesia, diperlukan sekali penyadaran kepada siswa akan kaidah kebacaan yang baik dan benar. Menurut Suyitno, ada beberapa penerapan yang perlu dilakukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang meliputi ada 5 hal. Yang pertama, pengajaran bahasa Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dan perkembangan kajian kebahasaan, situasi kebahasaan, dan tata bahasa baku yang dijadikan acuan dalam berbahasa. Yang kedua, dalam hubungannya dengan tata bahasa baku, pengajaran bahasa berusaha menyajikan materi-materi bahasa yang bersifat normatif dan memberikan jawaban yang adil atas problema yang tidak dapat dijawab oleh aturan buku yang berlaku. Selanjutnya, perbedaan teori bahasa yang dijadikan landasan dalam pengajaran bahasa mempengaruhi pengajaran bahasa dalam melakukan analisis bahasa untuk menentukan bahan dan memilih teknik penyajiannya. Selanjutnya, perbedaan teori bahasa melahirkan perbedaan deskripsi bahasa yang berdampak pada luas atau sempitnya bahan yang akan diajarkan. Yang terakhir atau yang kelima, pengaruh perkembangan kajian kebahasaan atau teori kebahasaan
terhadap pengajaran bahasa Indonesia dapat dikaji berdasarkan perkembangan kurikulum yang berlaku saat itu. Ya, masuk yang kedua, ada analisis deskriptif materi bahasa Indonesia kelas 11 semester 2 tentang teks hikayat, mencari ciri-ciri kebahasaannya. Di sini saya akan sedikit menceritakan teks hikayat yang sudah dianalisis oleh kelompok kami. Ketika Sri Rama dan saudaranya yang lebih muda Laksamana tiada ada di rumah, Siti Dewi istri Sri Rama dilahirkan oleh Ramawa Raja Raksasa di Langkaputri melalui udara. Sebermula maka Sri Rama dan Laksamana pun pergilah mencari Sita Dewi. Maka ia pun berjalanlah di dalam hutan rimba belantara. Beberapa lamanya berjalan itu, mereka itu tiada bertemu tempat bertanyakan warta Sita Dewi. Maka dilihatnya ada seekor burung lanjan di atas pohon kayu dengan 4 ekor burung betina. Maka si Rama pun bertanya, "Hei burung, adakah engkau lihat istriku dilarikan orang?" Sahut burung jantan itu, "Engkaulah yang bernama si Rama. Aku dengar masyhur namamu laki-laki dan gagah berani tiada terlawan di tengah medan peperangan. Akan binimu tiadalah terpelihara, perempuan seorang. Lihatlah olehmu aku ini, 4 ekor biniku lagi dapat aku peliharakan. Konon engkau manusia 2 orang pula dengan saudaramu tiadalah dapat memeliharakan binimu seorang." Ciri-ciri kebahasan teks hikayat. 1. Banyak menggunakan konjungsi. Konjungsi kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata-kata, klausa dengan klausa atau kalimat dengan kalimat. Simpelnya konjungsi itu sebagai penghubung kata ya, kata hubung antar kalimat, antar klausa, terus juga bisa antar paragraf. Ciri bahasa yang dominan dalam hikayat adalah banyak penggunaan konjungsi pada setiap awal kalimat. Contohnya pada teks hikayat tadi, maka. Nah, itu adalah menggunakan kata konjungsi, maka, kata hubung. Contohnya, maka ia pun berjalan di dalam hutan rimba belantara. Lalu selanjutnya ada lagi, maka dilihatnya ada seekor burung. Selanjutnya lagi ada maka Sri Rama pun bertanya. Nah, itu adalah sebuah kata hubung makna atau konjungsi. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua banyak menggunakan kata arkais. Kata arkais dapat diartikan sebagai suatu yang memiliki hubungan dengan masa lalu, dengan ciri-ciri kuno dan tua. Bahkan bisa diartikan sebagai kata yang tidak lazim digunakan atau sudah terlewat zaman, udah kuno ya. Selain banyak menggunakan konjungsi, hikayat menggunakan kata-kata arkais. Hikayat merupakan karya sastra klasik, artinya usia hikayat jauh lebih tua dibandingkan usia negara Indonesia. Meskipun bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Melayu itu, tidak semua kata dalam hikayat kita jumpai dalam bahasa Indonesia saat ini atau sekarang. Karena itu bahasa zaman dahulu ya, bahasa kuno. Kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing tersebut disebut sebagai kata-kata arkais. Contohnya, akan binimu tiadalah terpelihara, perempuan seorang. Konon engkau manusia 2 orang pula dengan saudaramu tiadalah dapat memeliharaanmu. Selanjutnya yang ketiga, ciri yang ketiga yaitu menggunakan majas atau gaya bahasa yang sering dijumpai dalam teks hikayat antara lain sebagai berikut. 1. Majas simile. Nah, majas simile ini adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal yang lain. Kata penghubung atau kata pembanding. Kata penghubung
atau kata pembanding yang bisa digunakan. Contohnya yaitu maka, Laksamana, dan Hang Jebat, Hang Kasturi pun berjalan, seorang orang Melayu pun tiada yang undur dan tiada bergerak. Banyak menggunakan majas atau gaya bahasa. Majas simile, maka, Laksamana, dan Hang Jebat. Yang selanjutnya, ciri-ciri kebahasaan teks cerpen. Banyak menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan, seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, telah terjadi, atau juga bisa pada zaman dahulu. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis. Contoh, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Contoh dalam cerpen yang berjudul Gak Tahu Malu, yaitu setelah beberapa menit. Nah, itu sudah menandakan waktu lampau ya. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja, menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, dan menghindar. Seorang tokoh oleh pengarang. Contoh, mengatakan bahwa menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, dan menyatakan, menuturkan. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendapatkan, mengalami. Contoh dalam cerpen Tak Tahu Malu yaitu setelah beberapa menit, ia mulai tergantung ketika pria tua itu mengambil satu kue dari kantung yang diletakkan di kursi di antara mereka, lalu memakan kue itu dengan nikmatnya. Yang kedua, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda yang ada di contoh sebelah ini ya. Dan kata kerja yang menunjukkan tuturan karena menggunakan unsur batin atau mengungkapkan perasaan secara tidak langsung. Contoh, kalau saja aku sedang tak berbaik hati, sudah panggil polisi. Bandara yang sedang berjaga itu agar laki-laki tua tak tahu diri itu ditahan. Yang selanjutnya, cerpen Gak Tahu Malu. Seorang wanita sedang menunggu di bandara suatu malam. Masih ada beberapa jam sebelum jadwal terbang itu tiba. Untuk membuang waktu, ia membeli buku dan sekantong kue di toko bandara. Lalu menemukan tempat untuk duduk. Sambil duduk, wanita itu membawa buku yang baru saja dibelinya. Wanita itu membaca buku yang baru saja dibelinya. Dalam keasikan membaca buku, ia melihat laki di sebelahnya dengan begitu berani mengambil satu atau dua dari kue yang berada di antara mereka. Wanita tersebut mencoba mengabaikan agar tidak terjadi keributan. Ia membaca, mengunyah kue dan melihat jam. Sementara si pencuri kue yang pemberani menghabiskan persediaannya. Ia semakin kesal sementara menit-menit berlalu. Wanita itu pun sangat berpikir, kalau aku bukan orang baik juga kutonjok dia, kata si wanita itu. Setiap ia mengambil satu kue, si lelaki juga mengambil satu. Ketika hanya satu kue tersisa, ia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan lelaki itu. Dengan senyuman tawa di wajahnya dan tak gugup, si lelaki mengambil kue terakhir dan membagikannya dua. Si lelaki menawarkan separuh miliknya, sementara ia makan yang separuhnya lagi. Si wanita pun merebut kue itu dan berpikir, ya ampun orang ini berani sekali, dan ia juga kasar, malah ia tidak kelihatan berterima kasih. Belum pernah merasakan ia begitu kesal. Yang menghela nafas
lega saat penerbangannya diumumkan. Ia mengumpulkan barang miliknya dan menunjukkan pintu gerbang, menoleh pada si pencuri tak tahu terima kasih. Ia naik pesawat dan duduk di kursinya, lalu mencari bukunya yang hampir selesai dibacanya. Saat ia merogoh tasnya, ia menahan nafas dengan kaget. Di situ ada kantong kuenya di depan matanya. Kok milikku ada di sini? Herannya dengan patah hati. Jadi kue tadi adalah milik lelaki itu dan ia mencoba berbagi. Terlambat untuk minta maaf, ia tersadar sedih bahwa sesungguhnya dialah yang kasar, tak tahu terima kasih, dan dia sendirilah pencuri kue itu. Memiliki ciri-ciri kebahasan seperti berikut. Yang satu, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan, seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu telah terjadi. Dua, banyak menggunakan kata yang menanyakan urutan waktu, konjungsi kronologis. Contoh, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Contoh dalam cerpen Gak Tahu Malu, yaitu setelah beberapa menit ia mulai terganggu ketika pria tua itu mengambil satu kue dari kantung yang diletakkan di kursi di antara mereka, lalu memakan kue itu dengan nikmatnya. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contoh, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. 5. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan suatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami. Contoh dalam cerpen Gak Tahu Malu, yaitu setelah beberapa menit ia mulai tergantung ketika pria tua itu mengambil satu kue kue dari kantung yang diletakkan di kursi di antara mereka, lalu menanyakan kue itu dengan nikmatnya. Poin 1, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda seperti ada di sini, dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung di dalam cerpen Gak Tahu Malu. Kurang ada dialog karena menggunakan unsur batin atau menggunakan perasaan secara tidak langsung. Poin kedua, kalau saja aku sedang tak berbaik hati, sudah kupanggil polisi bandara yang sedang berjaga. Itu agar laki-laki tua tak tahu diri ini tahan. Poin ketiga, Gak Tahu Malu. Poin keempat, kalau kueku ada di sini, dia berguna dengan napas yang agak sesak. Berarti kue yang tadi kumakan adalah kue pria tua itu, dan berbaik hati berbagi denganku. Selanjutnya yang keenam, menggunakan kata-kata sifat deskriptif language untuk menggambarkan tokoh, tempat atau suasana. Contoh dalam cerpen Gak Tahu Malu. Suatu petang, seorang wanita muda sedang duduk di ruang tunggu bandara yang tak terlalu ramai. Jenuh menunggu, ia pun berjalan-jalan masuk ke sebuah toko buku dan membeli novel favoritnya. Selanjutnya, teks biografi.
Ciri-ciri kebahasan biografi sebagai berikut. 1. Pronomia atau kata ganti orang ketiga, tunggal, ia atau dia atau beliau. Ia mendapatkan julukan Bapak IPA eksperimental karena mendasarkan penemuannya pada eksperimen adalah kesalahan penjagaan pada tes tersebut. 2. Banyak menggunakan kata kerja tidak untuk menjalankan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fiksi yang dilakukan oleh tokoh. Archimedes menggunakan hukum tua, pengutip dan katrol derek. Hukum Archimedes atau ulir Archimedes, spiritual Archimedes bukan seperti spiral HP. Kaca pembakar. Pelempar batu karang, model orbit bintang, cara mengukur lingkungan, cara menghitung jumlah pasir di seluruh angkasa dan mencantumkannya dalam bilangan. Ejaan yang tidak tepat. Maaf. Archimedes lahir di kota Sirakusa di Pulau Sisilia sebelah selatan Italia pada tahun 287 sebelum Masehi. Ia belajar di kota Alexandria, Mesir. Kemudian ia kembali ke Mesir. Ayahnya ahli bintang, namanya Pindes. Yang keempat, banyak menggunakan kata adjektiva untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Ia membuka pakaian dan masuk ke bak mandi yang penuh dengan air. Tentu saja air di bak meluap dan tumpah ke lantai. Tiba-tiba ia bangkit dan lupa menggunakan pakaiannya sambil telanjang bulat lari sepanjang jalan menuju rumahnya. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwanya yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contoh, dipilih emas murni lalu dimasukkan ke dalam baskom yang penuh air yang ke baskom keduanya juga penuh air. Baskom pertama dan kedua sama besarnya. Ternyata air yang meluap dari baskom kedua lebih banyak daripada air yang meluap dari baskom pertama. Yang keenam, banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka menggambarkan peran tokoh. Contoh, memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai. Ambil 2 ember yang sama, besar dan telah diisi air dengan penuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami meminta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.